Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3447, 10.000 hantu membayar kehadiran. Pria itu menunjukkan ekspresi seram, lalu mengeluarkan jimat dari sakunya. Jimat ini diukir dengan beberapa hantu ganas dengan gigi dan cakar. Saat mereka mengeluarkan jimat itu, Dev dan yang lainnya merasakan hembusan angin yang menyeramkan. Saya melihat pria itu menggumamkan kata-kata, dan mantranya tiba-tiba meledak. Hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, dan kemudian pola formasi tak terlihat menyelimuti Dev dan yang lainnya. Aku tidak menyangka ada jimat canggih seperti itu di dunia surga dan manusia. Dev merasa sedikit terkejut saat melihat jimat yang dikeluarkan pria itu. Anda harus tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, slip giok pemancar suara yang paling sederhana perlu dibeli, dan tidak banyak orang bisa menggambar jimat. Tapi tidak mudah bagi pria ini untuk membuat mantra tingkat tinggi seperti itu. Saat ini, Dev sebenarnya memikirkan Humazi. Jika Humazi ada di sini, mantra orang ini akan seperti sampah. Bagaimanapun, Humazi adalah ahli mantra tingkat tinggi. Hantu yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berputar di sekitar Dev dan yang lainnya, dan aura aneh memenuhi udara. Dev dan yang lainnya merasa mata mereka kabur dan kepala mereka juga pusing. Ini adalah penghormatan kepada 10.000 hantu, semuanya harap berhati-hati. Melihat ini, Seng Jiahui segera mengeluarkan jimat kuning dari tubuhnya, menggigit jarinya dan menggambar bentuk aneh di atasnya. Mantra kuning meledak, dan semburan kabut kuning memenuhi udara. Dev dan yang lainnya, yang awalnya masih sedikit linglung, menjadi lebih sadar sekarang. Dev memandang Seng Jiahui dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Seng Jiahui mengetahui mantra di usia yang begitu muda. Keluarga Seng adalah keluarga yang berspesialisasi dalam mantra jimat. Meskipun mereka tidak terlalu mahir, mereka adalah salah satu yang terbaik dalam mantra jimat. Banyak jimat yang digunakan oleh para biksu di seluruh wilayah selatan dibeli dari keluarga Seng. Petik 2. Bai Qian mengikuti Dev dan menjelaskan. Pada saat ini, Seng Jiahui sedang menggumamkan kata-kata, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Terlihat jelas bahwa mantranya sulit untuk menahan lawan. Ternyata kamu adalah gadis kecil dari keluarga Seng, tapi dengan sedikit kemampuanmu, kamu masih ingin mengalahkan 10.000 hantuku. Pria itu mencibir, lalu menekan ringan dengan telapak tangannya. Hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya langsung menyemburkan kabut hitam tebal, dan kabut hitam menyelimuti Dev dan yang lainnya, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan tanpa batas. Melihat ini, Bai Qian langsung menembakkan badai dengan telapak tangannya, mencoba menghilangkan kabut hitam, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada reaksi sama sekali. Mereka hanya merasakan tubuh mereka berjatuhan terus-menerus, seolah-olah ada jurang di bawah kaki mereka. Saat ini, Seng Jiahui panik, dan Bai Qian serta Huo Feng juga panik. Dev, sebaliknya, tersenyum dan berkata perlahan, "Jangan panik, ini hanya mantra kecil, aku akan memecahkannya untukmu." Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai mengukir di tanah dengan kakinya, dan segera sebuah formasi berdesir, diikuti oleh cahaya spiritual yang naik ke langit. Cahaya spiritual ini langsung menembus kabut hitam, dan bahkan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya ditelan oleh cahaya spiritual ini dan menghilang tanpa jejak. Seng Jiahui melihat pemandangan di depannya dengan heran dan tercengang. Dia tahu betapa kuatnya jimat Wan Gui Chao Feng, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev hanya melakukan beberapa pukulan di tanah dengan kakinya dan itu patah. Dengan kemampuan ini, aku khawatir ayahku sendiri pun tidak dapat mencapainya. Seng Jiahui tidak mengerti kapan ahli mantra sekuat itu muncul di wilayah selatan. Ketika pria itu melihat Dev dengan santai mematahkan mantranya, dia sangat terkejut. Dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Alasan kenapa dia berani menghadapi Dev dan yang lainnya sendirian barusan adalah karena dia memiliki jimat Wang Wei Chao Feng. Tapi sekarang, mantranya telah rusak, hanya menyisakan satu cara untuk mati. Masih ingin lari, Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung menembakkan cahaya pedang. Cahaya pedang menembus tubuh pria itu dan membelahnya menjadi dua. Dia tidak bisa mati lagi. Bab 3448 sangat tampan. Daftar isi bab sebelumnya. Bab berikutnya. Apakah kamu tahu di mana ayahmu dan yang lainnya berada? Aku akan mengantarmu ke sana sekarang.
Setelah Dev membunuh pria itu, dia bertanya pada Seng Jiahui. Seng Jiahui membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Dev dengan tidak percaya. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, mengangguk dan berkata, "Saya tahu. Ayo pergi." Dev berbalik dan berjalan ke depan. Seng Jiahui melihat ke belakang Dev dan mengejarnya. Pada saat ini, Bai Qian melihat ke belakang Dev, berdiri kosong seperti seorang nimfomaniak. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Dev menjadi semakin tampan, meskipun dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, dia tahu segalanya, dan kekuatan aslinya mungkin bahkan lebih rendah dari miliknya, seorang biksu tingkat 7 dari alam kesengsaraan. Alam kesengsaraan, Bai Qian, menurutmu tuanku sangat tampan. Huo Feng memandang Bai Qian seperti itu dan bertanya sambil tersenyum tipis. Bai Qian mengangguk, dia memang tampan. Aku tidak menyangka orang ini tahu segalanya. Cepat pergi, aku tidak akan bisa menyusul untuk sementara waktu. Lihat tampang nimfomaniakmu. Huo Feng menarik Bai Qian, dan mereka berdua mengejarnya. Di hutan pegunungan 100 mil jauhnya dari Dev dan yang lainnya, selusin biksu sedang beristirahat. Salah satu biksu, yang terlihat sangat muda, sedang berlutut di tanah sambil menangis. "Ayah, aku salah. Seharusnya aku tidak lari sendirian dan kehilangan adikku. Tetapi para penggarap iblis sialan itu terus mengejar kita. Awalnya aku meminta adikku untuk melarikan diri dulu dan menungguku di depan, tapi dia tidak dapat ditemukan." Biksu yang berlutut di tanah seperti ini adalah saudara laki-laki Seng Jiahui, Seng Jiayue. Yang memegang cambuk dan memukuli Seng Jiayue terus-menerus adalah Seng Busi, kepala keluarga Seng. Saat ini Seng Busi sudah sangat marah. Anda harus tahu bahwa dia sangat mencintai putri kecilnya, dan sekarang dia telah kehilangan putri kecilnya. Puan, prioritas pertama adalah mencari wanita tertua. Para penggarap iblis itu sangat kejam. Jika wanita tertua ditangkap oleh mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana, kata seorang lelaki tua berambut abu-abu. Tetua Agung, bawa semua orang untuk menemukannya. Anda harus menemukan Jiahui. Tanah harta karun ini dilindungi oleh formasi. Bahkan jika orang lain menemukannya, mereka tidak akan bisa masuk. Jangan khawatir, kata Seng Busi kepada sesepuh agung. Puan, sebaiknya saya tinggalkan kalian berdua. Anda baru saja menerobos formasi dan menghabiskan banyak energi, dan Anda juga terluka. Jika Anda menghadapi suatu situasi, akan sulit untuk menghadapinya, kata sesepuh agung dengan cemas. Tidak, bawa saja semua orang pergi dan tinggalkan aku sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan mereka. Seng Busi tampak sedikit pucat dan tersentak. Melihat ini, tetua agung hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia hendak membawa orang untuk menemukan Seng Jiahui ketika dia tiba-tiba melihat seseorang mendekat. "WHO." Tetua agung itu melompat ke depan dan bertanya dengan waspada. "Tetua agung, ini aku." Ketika Seng Jiahui melihat tetua agung itu, dia segera berlari dengan gembira. "Nona, kami akan mencarimu, tapi kami tidak menyangka kamu akan kembali," kata sesepuh agung dengan gembira saat dia melihat Seng Jiahui. "Jiahui." Ketika Seng Busi melihat putrinya telah kembali, dia bergegas maju dengan gembira. "Ayah." Seng Jiahui memeluk ayahnya, lingkaran matanya menjadi merah lagi. "Adik perempuan." Seng Jiayue segera berdiri dan menghela napas lega. Jika sesuatu terjadi pada adiknya, dia tahu dia akan dikuliti. "Berlututlah, siapa yang memintamu bangun?" Seng Busi berteriak dengan marah, dan Seng Jiayue sangat ketakutan hingga dia berlutut lagi. "Ayah, jangan salahkan aku. Aku berlari ke arah yang salah. Untungnya, aku bertemu dengan beberapa orang baik yang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan ditangkap oleh pembudidaya iblis," kata Seng Jiahui dengan rasa takut yang masih ada. Seng Busi memandang Dev dan yang lainnya dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Saat ini, anggota keluarga Seng lainnya diam-diam telah mengubah posisi mereka dan mengepung Dev dan mereka bertiga. Lagi pula, tidak ada yang tahu betapa damainya Dev dan yang lainnya. Bab 3449. Apakah kamu bercanda? Rekan-rekan penganut Tao, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku ingin tahu aku memanggilmu apa? Seng Busi bertanya pada Dev dan yang lainnya. "Tuan Seng, apakah kamu tidak mengenal saya?" Bai Qian melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis.
Seng Busi memandang Baiqian dengan hati-hati, dan kemudian tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah putri Kaisar Rubah. Terima kasih telah menyelamatkan putri kecilku. Kami tidak membawa apapun saat memasuki medan perang para dewa dan iblis kali ini. Saat kami keluar, saya pasti akan berterima kasih lagi karena telah menyelamatkan hidup Anda. Tapi sekarang ada yang harus kami lakukan, jadi kami tidak bisa menghiburmu. Seng Busi menyarankan agar Baiqian dan yang lainnya pergi. Tuan Seng, Anda sangat ingin membiarkan kami pergi. Apakah ada harta karun di sini? Baiqian bertanya pada Seng Busi sambil tersenyum. Seng Busi tertegun sejenak, lalu tersenyum ringan dan berkata, sejujurnya, memang ada harta karun di sini, tapi karena dilindungi oleh formasi, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Pernahkah kamu melihat pegunungan yang terus-menerus ini? Seluruh pegunungan ini adalah sebuah formasi, dan puncak di tengahnya seharusnya menjadi tempat harta karun. Saya baru saja menerobos formasi. Tidak hanya gagal, saya juga terluka, jadi harta karun ini tidak begitu mudah didapat. Alasan mengapa Seng Busi berani mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia berharap Baiqian dan yang lainnya tidak akan mampu menembus formasi ini, bahkan jika mereka tahu ada harta karun, itu akan sia-sia. Ayah, Tuan Dev ini juga ahli mantra yang sangat kuat, dan lingkaran sihirnya juga sangat kuat. 10.000 hantu kultivator iblis dikalahkan olehnya dengan mudah. Seng Jiahui buru-buru berkata pada Seng Busi. Apa? Dia mengalahkan Wang Wei Chao Feng. Seng Busi mengerutkan kening sejenak dan menatap Dev dengan curiga, jelas tidak mempercayainya. Nona, tolong berhenti bercanda. Tahukah Anda bahwa di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang bisa melampaui kepala keluarga, baik itu mantra atau formasi. Wang Wei Chao Feng itu adalah jimat yang sangat kuat dari klan iblis. Bahkan kepala keluarga mungkin tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Bagaimana dia, seorang pemuda, bisa melakukannya? Tetua Agung berbicara perlahan. Itu benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa salah? Melihat Tetua Agung menolak mengakuinya, Seng Jiahui menjadi sedikit cemas. Jiahui, tidak peduli apakah dia ahli mantra atau bukan, kami tidak bisa pergi bersama, tapi kami pasti akan membalas kebaikan karena telah menyelamatkanmu begitu kami keluar dari medan perang para dewa dan iblis. Setelah Seng Busi selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, rekan Tao, tolong. Seng Busi hendak mengajak Dev dan yang lainnya pergi. Ketika Seng Jiahui mendengar ini, meskipun dia tidak puas, dia tidak bisa mengendalikannya. Saya hanya bisa memandang Dev dengan sangat malu. Medan perang para dewa dan iblis ini milik semua orang, dan tidak ada perbedaan geografis. Jadi jika kita ingin beristirahat di sini, itu bukan urusan keluarga Sengmu, kan? Lagi pula, kita hanya bertiga. Apa kamu takut kami akan merebut harta karun itu? Kata Dev dengan ekspresi main-main. Seng Busi mengerutkan kening, tetapi mengira Seng Jiahui baru saja diselamatkan, Seng Busi hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Karena kamu ingin tinggal di sini, maka tinggallah di sini. Biar ku beritahu, formasi besar ini bukanlah benda yang fana. Jika kamu memasukkannya secara tidak sengaja, kamu tidak akan mati tetapi akan terluka parah. Seng Busi mengikuti Dev dan mengingatkannya. Terima kasih, Tuan Seng, karena telah mengingatkan saya. Kami baru saja melihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin Baiqian dan Huo Feng ke samping, dan mengikuti keluarga Seng beberapa mil jauhnya. Ayah, kamu. Seng Jiahui memandang ayahnya dengan ketidakpuasan. Oke, berhenti bicara. Ada banyak jenis orang di surga dan dunia manusia sekarang, dan kamu tidak bisa membedakan siapa orang baik dan siapa orang jahat. Seng Busi menegur Seng Jiahui, lalu memandang ke arah Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, coba saja lagi. Kita harus menemukan mata formasi dan mematahkannya langsung untuknya. Perintah Kaisar Naga, Anda lebih suka Chen Ping atau Dev? Silahkan komen. Bab 3450 Anda salah. Tetua Agung itu mengangguk, lalu berjalan ke depan dengan hati-hati segera, formasi berkabut bergetar di depan semua orang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tetua Agung itu melangkah ke dalam pola formasi. Semua orang menyaksikan Tetua Agung berjalan ke dalam formasi selangkah demi selangkah, sosoknya perlahan menjadi kabur, dan semua orang menjadi gugup. Kalian pasti tahu kalau belum lama ini,
Seng Busi juga memasuki pola formasi dan hampir tidak bisa keluar pada akhirnya, bahkan ia terluka. Tapi kali ini, dengan pengalaman Seng Busi, Tetua Agung melangkah ke dalam pola formasi, tetapi tidak ada reaksi besar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tetua Agung berjalan di antara formasi, tampak kacau, tetapi kenyataannya setiap langkah yang diambilnya diperhitungkan dengan cermat. Melihat Tetua Agung telah masuk jauh ke dalam formasi, Seng Busi akhirnya memiliki cahaya di matanya. Sepertinya perhitunganku bagus. Jika ini terus berlanjut, aku yakin Tetua Agung akan segera dapat menemukan mata formasi tersebut. Seng Busi berkata dengan sangat gembira. Puan, lihat lingkaran sihir ini. Garisnya mungkin panjangnya ratusan mil. Terlalu besar, bisakah satu orang mematahkan lingkaran sihir sebesar itu? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu menemukan mata formasi, kamu dapat dengan mudah menghancurkannya bahkan dalam lingkaran sihir besar. Tapi orang-orang ini salah, mereka tidak dapat memecahkannya. Dev berkata dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Dev, semua orang di keluarga Seng menoleh. Seng Busi berkata dengan ekspresi muram, "Nak, tahukah kamu bahwa dalam barisan yang begitu besar, fakta bahwa kita dapat mengambil beberapa langkah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa area ini jelas merupakan pusat dari arai. Jadi, kamu sebenarnya bilang kami salah. Itu memang salah. Jika kamu tidak membiarkan orang di dalam keluar dengan cepat, dia akan terluka dalam 3 tarikan napas." Dev berkata dengan sangat tegas. "Benarkah?" kata Seng Jiahui kaget. Dev mengangguk, tapi tidak berbicara. Bab 3451 levelnya terlalu rendah. Kakak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal, ayahku merasa lebih tidak nyaman daripada orang lain saat ini. Seng Jiayue dengan cepat mengedipkan mata pada Seng Jiahui. Dia tidak berbicara omong kosong. Jika aku mendengarkannya sekarang, Tetua Agung tidak akan terluka. Seng Busi berdiri dan kemudian menatap Dev. Dia selalu waspada terhadap Dev dan yang lainnya, takut Dev dan yang lainnya akan merebut harta karun yang dia temukan. Tapi sekarang, meski dia yang pertama kali menemukan harta karun ini, keluarga Seng tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya. Kepala keluarga mampu melihat formasi di luar formasi, yang membuktikan bahwa Tuan Dev benar-benar mampu. Kata sesepuh agung, formasinya selalu berubah-ubah, jika Anda tidak mengatur sendiri formasinya, atau memasuki formasi, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, Dev berada di luar formasi, dan dengan mengamati formasi tersebut, dia berkata bahwa Tetua Agung pasti akan terluka. Ini membuktikan bahwa pemahaman Dev tentang formasi ini lebih tinggi daripada pemahaman mereka. Seng Busi mengangguk, saat ini dia harus mengakui bahwa Dev memang memiliki 2 keterampilan. Rekan Tao, saya ingin tahu apakah Anda dapat menghancurkan formasi dengan saya dan keluarga Seng, dan berbagi harta karun yang Anda temukan dengan Anda. Seng Busi meletakkan postur tubuhnya, menghampiri Dev dan bertanya, mengapa saya harus menghancurkan formasi dengan keluarga Seng Anda? Dev tersenyum ringan, saya sendiri yang dapat menghancurkan formasi besar ini, mengapa saya harus membawa Anda bersama saya? Apakah Anda ingin berbagi harta karun di dalam dengan saya? Kata-kata Dev langsung membuat Seng Busi terdiam. Bab 3451 levelnya terlalu rendah. Anggota keluarga Seng lainnya juga memandang Dev dengan tidak percaya. Nak, apakah kamu terlalu berisik? Ayahku dan Tetua Agung tidak dapat menemukan celah formasi dan tidak dapat menghancurkan formasi. Kamu sebenarnya mengatakan kamu dapat menghancurkannya sendiri. Seng Jiayue merasa Dev hanya pamer, jadi dia berkata dengan sangat meremehkan. Tetua Agung juga sedikit mengernyit, berdiri dan berkata, Rekan Tao, meskipun Anda mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi daripada kami, hampir tidak mungkin bagi satu orang untuk menerobos formasi sebesar itu. Bahkan jika kamu menemukan mata formasi, kamu tidak dapat membukanya sendiri. Seseorang harus membantu. Semua orang di keluarga Seng kita mahir dalam teknik formasi, jadi yang paling tepat adalah kita bekerja sama. Tetua Agung juga tidak percaya bahwa Dev dapat menerobos formasi itu sendirian. Itu karena kamu tidak punya kemampuan. Jangan menilai orang lain dengan matamu sendiri. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Kata Dev sambil mencibir. Nak, menurutmu siapa yang tidak bisa melakukannya?
Keluarga Seng kami adalah keluarga terkenal di seluruh wilayah selatan. Baik itu formasi atau mantra, keluarga Seng kami berada di peringkat kedua, dan tidak ada yang berani menduduki peringkat pertama. Seng Jiayue sangat marah dan meneriaki Dev dengan penuh amarah. Melihat Seng Jiayue yang marah, Dev tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum ringan dan berkata, belum lagi wilayah selatan, seluruh surga dan alam manusia juga berada pada level yang sangat rendah dalam hal formasi dan mantra. Seluruh alam surgawi menyia-nyiakan literatur dan menyukai seni bela diri. Mereka semua ingin menjadi abadi. Semua orang mencemooh formasi, mantra, dan mantra lainnya, sehingga tingkat seluruh alam surgawi dalam hal ini sangat rendah. Kata-kata Dev mengejutkan semua orang di keluarga Seng, dan kemudian terdiam. Karena Dev mengatakan yang sebenarnya. Di masa lalu, semua jenis bakat muncul dalam jumlah besar di dunia surga dan manusia. Namun, kemudian, status biksu seperti formasi, mantra, dan mantra menjadi rendah, wilayah mereka membaik perlahan, dan mereka dipandang rendah oleh orang lain. Tidak hanya formasi dan mantra, tetapi semua jenis apoteker berada pada level terendah, sehingga menyebabkan banyak biksu di surga dan dunia manusia berhenti mempraktikkan teknik seperti formasi, mantra, dan alkimia. Gunakan seluruh energi Anda untuk meningkatkan wilayah Anda. Selama ribuan tahun evolusi, semakin sedikit biksu yang mempraktikkan mantra sihir, dan semakin sedikit pula apoteker. Dengan menurunnya biksu tersebut, pentingnya mereka perlahan menjadi jelas. Bab 3452 Anda layak. Saat ini, walaupun tingkat apoteker pada umumnya rendah, status sosial mereka sangat tinggi dan sangat dihormati. Ada juga biksu yang menggunakan mantra formasi dan mantra, bahkan slip giok pemancar suara biasa yang tidak dapat digunakan pada slip giok biasa harus dibeli dari ahli mantra. Namun, ada kesenjangan dalam seni alkimia dan jimat di surga dan alam manusia, sedemikian rupa sehingga bahkan ahli jimat di surga dan alam manusia tidak dapat lagi menggambar jimat yang benar-benar canggih. Di mata mereka, jimat kelas atas, di mata Dev, hanyalah jimat menggambar hantu, sesuatu untuk dimainkan oleh anak-anak. Rekan Tao, biarpun kamu bisa menghancurkan formasinya sendiri, sulit bagimu untuk memasukkan harta karun itu ke dalamnya. Pasti akan ada monster yang menjaga harta karun semacam ini. Jika kita bekerja sama, kita juga bisa membantu, sibuk, kata Seng Busi dengan nada sedikit memohon. Pada saat ini, Seng Busi, terlepas dari apakah yang dikatakan Dev itu benar atau tidak, dia harus memilih untuk mempercayai Dev, lagi pula, dia tidak punya pilihan selain pergi. Tuan Dev, anggap saja diri Anda sedang membantu keluarga Seng saya. Anda dapat meminta syarat apapun yang Anda butuhkan. Seng Jiahui juga berbicara saat ini. Ya, kamu bisa membuat syarat apapun yang kamu mau. Seng Busi juga berkata cepat. Tidak apa-apa untuk membuat syarat, tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu memang bisa mematahkan formasi ini. Kalau tidak, kenapa kamu membuat syarat? Seng Jiayue masih kurang percaya bahwa Dev bisa menembus formasi itu. Brengsek, diamlah. Seng Busi memelototi Seng Jiayue. Seng Jiayue berhenti berbicara, tapi matanya jelas tidak konsisten. Dev tidak pernah menunjukkan apapun dari awal sampai akhir, dia hanya mengingatkannya. Tuan Dev, tidak masalah. Kakakku sombong, tapi dia memiliki hati yang baik. Seng Jiahui buru-buru mengikuti Dev untuk meminta maaf. Tidak masalah, karena kamu ingin aku membuktikannya, aku akan membuktikannya padamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju formasi. Saya melihat Dev berjalan ke dalam formasi, dan pola formasi melonjak, seolah-olah Dev ada di dalam air. Bersambung.